yang menimpa diri-diri saudara-saudara muslim kita. Baik, alhamdulillah ayah bunda sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sore hari ini kita akan mencoba menghafalkan Al-Quran ya, dan kita akan coba menghafalkan Al-Quran surah An-Naba beserta artinya. Karena menghafal Al-Quran itu adalah salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran dan salah satu ibadah yang paling banyak pahalanya di sisi Allah ketika kita mampu menghafalkannya. Karena seseorang yang menghafalkan Al-Quran, mampu menghafalkan Al-Quran, sejatinya dia yang menjadi pewaris Nabi ya. Kemudian juga nanti di akhirat dia akan diberikan mahkota kemuliaan, juga orang tuanya akan dipakaikan pakaian kebesaran, dan para sahibul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang mencintai Al-Quran atau Ahlul Quran, dan mereka akan dinaungi oleh naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dahsyatnya, mereka akan menaiki tangga-tangga surga sampai ke surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, mudah-mudahan kita semua juga tergolong menjadi Ahlul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, bukan hanya hafal tapi juga bisa memahami setiap Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari. Baik, insya Allah hari ini kita akan mulai dari Quran surah An-Naba ayat pertama ya. Quran surat An-Naba ayat pertama. Ya, saya jelaskan dulu keutamaan surat An-Naba. Ya, keutamaan surat An-Naba. An-Naba ini adalah surat ke-78. Surat ke-78 dan diturunkan di Mekah. Kemudian membuka juz amma atau juz yang paling sering dihafalkan pertama kali ya. Juga surat ini menjawab pertanyaan besar orang-orang musyrik tentang hari kebangkitan. Ya, dengan mengajak merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi dan di langit. Nanti ada berbagai macam ayat yang berisi tentang ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini dan di langit ya. Kemudian membahas tentang gunung sebagai pasak, malam sebagai pakaian, matahari sebagai pelita. Ya, jadi nanti kita akan coba hafalkan kata demi kata dan juga terjemahannya ya. Jadi yang menarik di tahfidz kita bukan hanya sekedar menghafalkannya saja, tapi kita mencoba untuk memahami setiap kata yang ada di dalam surat An-Naba ini ya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tap-tap layar terlebih dahulu supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan sore hari ini ya. Jangan lupa juga untuk di-share kajian ini kepada teman, sahabat, keluarga. Kita insya Allah akan hafalkan surah An-Naba bersama-sama. Insya Allah. Nah, kita akan menghafalnya itu menggunakan aplikasi ya, sahabat Quran. Jadi kita di sini akan menggunakan aplikasi yang Quranic Center Nabawi buat. Kita sudah punya aplikasi yang memudahkan kita menghafal. Nah, di sini ada progresnya. Nanti ayah bunda bisa melihat progresnya itu sudah berapa banyak ayat yang dihafal dari 0 sampai 40 ayat insya Allah. Ya, kalau misalkan sudah hafal satu ayat nanti akan keluar progresnya berapa gitu, hafalannya berapa persen gitu. Kita bisa ukur insya Allah. Siap menghafal Quran? Coba yang sudah siap boleh ketik angka 1. Yang sudah siap menghafal boleh ketik angka 1. Insya Allah udah pada siap ya, udah pada semangat. Insya Allah kita akan mulai menghafalkannya. Nah, di sini akan ada
eee, seperti tasbih ya. Nah, di sini ada tasbih, nanti kalau sudah hafal nanti ini akan berubah warna ya, akan berubah warna menjadi kuning. Jadi nanti ayah bunda bisa tracking ya, sudah berapa persen dan berapa banyak ayat yang dihafal beserta terjemahnya, begitu. Saya ingin tanya dulu di sini, ada yang sudah hafal surat An-Naba dengan terjemahnya belum? Yang udah hafal An-Naba dengan terjemahnya boleh ketik angka 2. Belum ya? Oke, berarti fix bener ya, belum ya? Oke, kalau belum kita akan hafalkan bareng-bareng insya Allah. Kita akan hafalkan bersama-sama ya. Nah, nanti kita akan hafalin plus dengan terjemahnya. Berarti belum ya, belum semuanya ya. Baik, belum semuanya. Nanti insya Allah kita akan coba menghafal dengan terjemahnya, insya Allah mudah sekali. Ya, mudah sekali. Bismillah, kita akan menghafal ayat pertama. Surah An-Naba. Baik. Nah, di sini ada kata amma. Nah, di sini ada apa? Kata amma. Silakan ayah bunda bisa dibaca di rumah masing-masing. Amma. Di situ ada mim bertasydid. Kita baca 3 ketukan digunakan. Amma, tentang apakah? Artinya adalah tentang apakah? Amma, tentang apakah? Nanti insya Allah di akhir kesempatan kita akan ada multi guess ya. Jadi nanti ayah bunda yang ingin menyetorkan hafalannya bisa ya. Insya Allah nanti kita akan kasih kesempatan. Amma, tentang apakah? Amma, tentang apakah? Pastikan ketukannya 3. Amma, amma. Ya, jangan dibaca amma ya, jangan, tapi digunakan 3 ketukan. Amma, amma, tentang apakah? Tentang apakah? Tentang apakah? Amma, dibalik. Amma, tentang apakah? Tentang apakah? Amma, gitu ya. Cung yang sudah hafal. Yang sudah hafal amma tentang apakah? Boleh ketik angka 1. Yang sudah hafal. Boleh ketik apa? Ayat 1. Ya, yang sudah hafal. Sudah hafal. Di sini ada sudah belum. Amma, tentang apa? Oh, udah banyak ya yang sudah hafal. Coba kita lihat. Nah, di sini ada voting. Silakan bisa diisi di pojok kiri atas nih. Di pojok kiri atas ada pilihan mana nih? Ya, kiri atas nih. Ya, di kiri atas. Nah, di sini, ini sini. Nah, di sebelah kiri atas nih ada voting. Nanti bisa diisi udah hafal atau belum ya. Ya, yang sudah hafal, Masya Allah. Ada berapa orang nih? Ada 4 suara. Bunda Robiah, ada Ares, ada Syari, kemudian Maunggelis. Nih siapa nih? 4 orang, 7 suara, 9 suara, Masya Allah. Yang sudah hafal ayat pertama, penggalan pertama ya. Amma, tentang apa? Atau tentang apakah? Oke. Amma, tentang apakah? Tentang apakah? Amma, amma, tentang apakah?
Tentang apakah? Amma. Sip. Coba kita tampilin lagi ayatnya. Amma. Tentang apakah. Kemudian selanjutnya. Nah, udah 13 orang ya. Oke. Selanjutnya karena ini udah hafal, kita checklist. Saya sudah hafal. Sip. Kemudian yatasaalun. Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya. Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Nah, bertanya dalam bahasa Arab, ya bertanya dalam bahasa Arab itu berasal dari kata, sebentar ya, bertanya dalam bahasa Arab itu berasal dari kata sa'ala. Bertanya itu berasal dari kata sa'ala. Bertanya itu berasal dari kata sa'ala. Ya, sehingga nanti di Quran surat Al-Ma'arij ada kata sa'ala sa'ilun. Ya, sa'ala sa'ilun. Nah, ini sa'ala, ya, bertanya. Makanya di dalam bahasa Indonesia ada istilah su'al. Su'al itu artinya pertanyaan, ya. Pertanyaan. Jadi, yatasaalun, mereka saling bertanya. Yata yatasaalun. Mereka saling bertanya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Kita baca ayat pertama. Amma. Tentang apa? Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Amma. Tentang apa? Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Oke. Sekarang saya akan tanya lagi. Di sini siapa yang sudah hafal yatasaalun? Kalau sudah, silakan bisa isi lagi pollingnya ya di pojok kiri atas. Yang sudah ya, itu ada di pojok kiri atas ada warna yang berwarna biru. Situ ada menitnya ya, hitungan menit, 2 menit 41 detik. Ya, diklik itu. Kalau sudah boleh diklik sudah ya, sudah hafal. Masya Allah di sini ada Bu Ai sudah hafal. Kemudian ada Bunda Isti, Bunda Robiah, Bunda Yanti, Masya Allah, Bunda Prepti, dan 10 orang ya, Masya Allah. Yang lain gimana? Udah 15 orang nih. 16 orang, Masya Allah. Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Amma. Tentang apa? Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Nah, sekarang kita gabungkan. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya. Oke. Sudah hafal? Masya Allah. Insya Allah bunda-bunda di sini cerdas-cerdas ya. Tentang apakah mereka saling bertanya. Nah, sekarang kita akan main games.
Main game dulu di sini. Sudah hafal? Oke, kita akan lanjutkan sambung ayat. Amma. Setelah amma apa? Bunda? Setelah amma, lanjutannya? Amma, lanjutannya? Yatasaalun. Betul, atau Bunda Naima, Bunda Dewi. Masya Allah. Kita lanjut. Nah, sip. Amma yatasaalun. Sekarang kita nguji hafalan kita ya. Amma titik-titik. A yatasaalun. B wala syaroba. C amma. Jawabannya A, B, C. Jawabannya A, B, atau C. A-nya dimulai dari atas ya. A, B, atau C. Amma, A, B, atau C. Yo. Amma. Jawabannya adalah A, betul. Amma yatasaalun. Sip. Selanjutnya kita urutkan. Ya, urutkan katanya. Sini ada kata yatasaalun dulu atau amma dulu? Mana yang lebih dulu? Amma di sini, kemudian setelah amma yatasaalun. Baik. Nah, sekarang kita mode tebak arti. Mereka saling bertanya, yatasaalun fiha atau amma. A, B, C. Mulai dari atas A-nya ya. A, yatasaalun, B, fiha, C, amma. Mereka saling bertanya, yang benar mana? Yang benar mana? Mereka saling bertanya. Ada yang B, ada yang A, ada yang mana nih? Yang benar adalah yang A, betul. Yatasaalun. Nah, di sini amma tentang apakah? Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Amma tentang apakah? Yatasaalun. Mereka saling bertanya-tanya. Oke, sudah hafal? Oke, Masya Allah ya. Mudah nggak ngapalin Quran? Dengan terjemahnya ya. Nah, sekarang kita rekam. Nah, berarti sudah selesai. Nilainya 95. Ya, karena nanti kita nggak pakai suara ya. Nah, di sini akhirnya tandai ayat selesai. Oke, berarti sudah apa? Sudah selesai. Kembali ke petarasi. Nah, berarti Bunda sudah menghafal ayat 1. Di sini udah ada tandanya. Tasbihnya menjadi ada warna-warnanya. Amma tentang apa? Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Oke. Sekarang kita akan kasih kesempatan ayah bunda abang kakak sahabat Al-Quran semua untuk setoran ya. Insya Allah. Setoran via nanti juga saya akan tanya-tanya ya. Sesuai dengan games tadi. Oke. Bisa diketik di pojok kiri atas, pojok kanan bawah ya yang ada tanda orang. Nanti kita akan ACC. Kalau ada yang mau setoran. Nah, di sini ada Bunda Kami aja.
Kami aja itu bunda siapa nih namanya nih? Oke, sebentar ya. Di sini ada bunda, kami aja. Hadir bunda? Suara saya masuk nggak? Masuk nggak suaranya? Sini nggak ada suaranya nih. Ada bunda Ida di sini? Waalaikumsalam warahmatullah. Bunda Ida sudah hafal ayat 1? Masya Allah. Sebelumnya udah hafal belum bunda? Belum semua ya? Boleh dibaca hafalannya dari ayat 1. Amma. Laus dulu bunda. Situ ada koreksi ya. Yata sa sin biasa, jangan yata sya. Betul. Sekali lagi. Oke, saya tanya ya sekarang. Amma artinya yatasa alun. Mereka saling bertanya-tanya bahasa Arabnya. Hurufnya sin biasa. Yatasa. Oke, sekali lagi. Tentang apakah? Amma artinya mereka saling bertanya. Tentang apakah mereka saling bertanya? Ayat Qur'annya. Oke, sip. Amma yatasaalun. Nah, udah hafal Bunda? Mudah nggak kira-kira? Insya Allah mudah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah sampai ayat 40 ya. Amin insya Allah. Masya Allah. Belum sampai baru 15-an. Masya Allah udah luar biasa itu udah banyak. Belum sama artinya. Berarti nanti tinggal kita ngapalin artinya ya. Tinggal ngapalin artinya insya Allah. Baik. Terima kasih Bunda Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bunda Nyemas di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibaca hafalannya Bunda? Gimana? Ayat 1 dulu aja. Ya, ayat 1. Masya Allah. Amma artinya apa Bunda?
Saling bertanya, saling Amma artinya apa? Amma tentang tentang apakah yatasaalun mereka saling bertanya. Dibaca dari ayat satunya amma yatasaalun diartikan. Artinya tentang apakah mereka saling. Oke, sip. Coba kita kita main games dulu ya. Bundanya Mas nih biar kuat hafalannya. Ayat satu. Ya, ayat satu ya tadi ya. Amma yatasaalun. Amma artinya benda apa? Tentang tentang apakah yatasaalun mereka saling bertanya. Oke, sip. Selanjutnya, terima kasih bundanya Mas ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan istiqomah menghafalnya ya. Nah, di sini ada bunda kami aja. Ini bunda siapa nama lengkapnya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, coba ya, ayat satu ya. Amma artinya apa bunda? Tentang apakah sudah hafal ya? Sudah. Yatasaalun artinya mereka saling bertanya-tanya. Oke, sudah hafal di sini. Amma setelah amma, oke, yatasaalun. Oke, selanjutnya ini. Amma titik-titik. Oke, sip. Masya Allah. Kemudian urutannya nih. Satu dulu, satu dari kanan ya. Satu, dua ke kiri. Mana dulu urutannya satu atau dua? Dari kanan ke kiri. Oke, sip. Mereka saling bertanya. Oke, sip. Nah, ini tinggal kita baca nanti amma yatasaalun. Oke, berarti nilainya 95 selesai. Oke, kembali ke petarasi. Mudah nggak, Bunda? Masya Allah, baru belajar berarti ya? Ya, insya Allah. Ayat pertama insya Allah mudah ya. Amma tentang apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Kita baca ayat satunya. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya. Oke, sip. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke ayat 2-nya ya. Di sini 3% ya Masya Allah. Berarti dari 40 ayat udah dihafal satu ayat, berarti sudah hafal 3% gitu. Oke, terima kasih Bunda, Masya Allah. Di sini masih ada yang mau sama-sama, Masya Allah. Tadi sudah ada yang antri. Bunda Isti ada nggak Bunda Isti? Di kolom komentar boleh ya. Ada, berarti Bunda Isti, Masya Allah. Oke, Bunda Robiah ada Bunda Robiah selain Bunda Isti?
Bunda isi dulu aja ya. Oh, Bunda Robiah juga ada. Oke. Sip. Bisa dibaca Bunda isi dulu dari ayat 1. Dimulai dari ta'a, ta'awuz. Nah, itu kepanjangan, Bunda, ma-nya kepanjangan, pendek. Amma, coba. Amma. Sip. Lagi. Ya, jangan kepanjangan mimnya ya. Jangan gini, jangan bacanya jangan. Jangan amma, enggak, tapi amma pendek. Iya. Yatasaalun. Iya, sip. Dibaca semuanya. Eits. Eits. Oke, masih kepanjangan mimnya. Mimnya jangan kepanjangan. Amma yatasaalun. Yuk. Oke, sip. Amma artinya apa, Bunda? Yatasaalun. Artinya? Masya Allah. Mereka saling bertanya, bahasa Arabnya? Tentang apa? Oke, sip. Masya Allah. Oke, kita main main games dulu ya, Bunda ya. Oke, di sini kita mulai menghafal ayat 1. Amma, tentang apakah? Sudah hafal tadi. Yatasaalun. Mereka saling bertanya sudah hafal juga. Setelah amma artinya? Setelah amma ayatnya bunyinya? Lanjutannya? Masya Allah. Sudah ya. Amma titik-titik. Qoriban yatasaalun atau amma. A, B, C. Yang B ya, Masya Allah. Yatasaalun. Benar. Selanjutnya, nah, kalau ini urutannya apa dulu? Yatasaalun dulu atau amma dulu? Oke, amma. Kemudian yatasaalun. Oke, tentang apakah? Artinya, bahasa Arabnya tentang apakah? Oke, sip. Cukup. Udah, Masya Allah. Nah, selesai ya. Alhamdulillah. Sudah hafal ya Bunda ya? Lumayan sih. Nih berapa menit ya? Insya Allah. Berapa menit kalau istiqomah setiap hari bisa beres juga Mbak. Insya Allah. Sip. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi hafalannya Bunda ya. Diulang-ulang nanti hafalannya. Baik. Selanjutnya Bunda Robiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh kita mulai dari ayat 1. Dibaca ayat 1-nya, Bunda. Oke, sip. Amma artinya? Yatasaalun. Bahasa Arabnya bertanya? Nice. Enggak, mana. Sa'ala. Sa'ala artinya bertanya. Oke, sip. Mulai menghafal ayat 1. Kita hafalkan di sini ya. Ayat 1.
Amma tadi sudah hafal. Yatasaalun, mereka saling bertanya. Amma lanjutannya. Oke. Titik-titik. Yatasaalun. Oke, sip. Kemudian urutannya mana dulu nih? Amma dulu, terus? Oke, sip. Masya Allah. Tentang apakah? Amma, oke. Amma yatasaalun. Kita tes lagi. Amma itu artinya apa? Tentang apakah artinya? Yatasaalun. Masya Allah. Sebelumnya udah hafal Bunda ayat surah An-Naba? Baru 6 ayat tapi tanpa arti ya. Nanti insya Allah bisa hafal insya Allah 40 ayat dengan artinya. Sip. Insya Allah mudah ya. Kayak tadi nanti seperti main apa? Main games. Ini masih mudah ya. Levelnya untuk games itu ayat 1 masih level easy, masih level mudah. Nanti kita main ke ayat 40 itu yang paling hard, yang paling susah ya, ayat 40 insyaallah. Sip, terima kasih Bunda sudah bergabung. Sama-sama, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Masya Allah. Ini program yang memang kita siapkan di Quranic Center Nabawi ya. Jadi nanti ayah bunda kita siapkan program menghafal Al-Quran ya, surah An-Naba. Jadi kita bukan hanya sekedar hafal ya, tapi juga dipastikan punya targetan juga. Kita pengennya apa? Ya pengen bukan hanya sekedar hafal, tapi bisa juga apa? Memahami ya makna-maknanya. Ya, memahami atau mengerti apa yang kita hafalkan. Nih. Oke. Contoh ya, kita punya di sini, alhamdulillah per hari ini Quranic Center Nabawi total santri itu ada 54 peserta ya Bunda. Nah, ini yang belajar tahfiz, kemudian yang belajar tahsin ya, ada 54. Ayat yang sudah disetorkan itu ada yang sudah ditandai 1423 ayat dari 54 orang ya, Masya Allah. Ya, ayat yang lancar 1065 ya. Jadi nanti kalau ya Bunda ikutan program tahfiz itu, kita akan ini kan ada laporannya seperti ini. Ya, misalkan kita akan lihat ya misal Bunda Devi ya. Sini ada Bunda Devi Aryani namanya. Ini nanti ada lancarnya 33, pertengahannya ada 4, kurangnya ada 3. Nah, gitu ya. Lancarnya 33, pertengahannya ada 4, yang kurang lancar, yang sangat kurang lancarnya ada 3. Nah, di sini dijelaskan juga, siapa di sini yang pengen hafal Al-Quran 30 juz? Masya Allah ya. Ngafalin Al-Quran 30 juz itu mudah. Nggak perlu banyak-banyak, cukup 6.236 ayat aja. Cukup 6.236 ayat saja. Dan ini contoh Bunda Devi di sini sudah hafal progres dari 30 juznya itu. Sudah hafal 40 ayat. Ya, berarti dari 6.236 ayat. Berarti sudah hafal Al-Quran 30 juznya 1%. Gitu. 1%. Jadi kita ada datanya, kemudian nanti dibuka mushafnya. Ya, ketika dibuka mushaf, ya, ketika kita buka mushafnya misalkan di sini ada setoran. Bunda Devi kita pilih nanti tadi surah An-Naba, misal surah An-Naba. Nah, ini ya. Buka mushafnya nanti akan tertampilkan data seperti ini. Ya, tertampilkan data seperti ini ya Bunda. Jadi misalkan sudah hafal surat An-Naba, kalau yang berwarna hijau ini artinya Ustadz, hijau dia artinya lancar, lancar sekali. Ya, tidak ada kendala. Kalau misalkan ayah Bunda
di sini adalah kurang lancar atau lupa-lupa akan berwarna kuning. Kalau nggak lancar banget akan berwarna merah. Nah, kalau misalkan berwarna hijau berarti ini lancar, lancar banget. Dan di sini nanti ada catatannya, misalkan kurang panjang dan sebagainya, ada catatannya. Gitu ya. Ini yang dicoret nih yang kurang banget, yang berwarna merah, la yadzuquna misalkan, tapi terbacanya misal la yadukuna misalkan. Nanti kita akan tandain, kita akan coret. Kemudian innahum kanu la yarjuna hisaba. Kalau dia bacanya innahum kanu la yarjuna atau ka-nya pendek kanu la yarjuna hisaba akan kita coret dan nanti ayah bunda dapat nih laporan seperti ini ya yang bisa di-print ya, di-print. Kemudian kita buatkan apotek Qur'annya. Apotek Quran itu apa Ustadz? Nih di sini kita punya fitur apotek Quran. Apotek Quran itu ibarat kita minum obat, yang minum obat itu sehari berapa kali? Misalkan sehari 3 kali gitu. Nah kita buatkan tipsnya di sini. Di sini contoh santri atas nama Ade Imas Fatimah gitu ya. Nah di sini kita punya resep murojaahnya. Nah di sini ada Al-Fatihah zona merah, Al-Baqarah zona merah, An-Naba zona merah di sini. Nah, di sini ada zona merahnya, ada yang harus dilakukan apa saja gitu. Misalkan kita lihat Quran surat An-Naba ayat 4 sampai 40. Dia zona merah. Jadi kita buatkan langsung jadwalnya setiap hari. Ahad misalkan libur dulu karena evaluasi. Senin ngapain nih? Senin ngapalin An-Naba ayat 1 sampai 2 gitu ya. Murojaah. Dan kemudian Selasa dibuatkan jadwal juga di sini. Ya, sehingga nanti insya Allah bisa teridentifikasi hafalan yang kurangnya, Total yang sudah disetorkan 42 ayat, lancarnya ada 34, pertengahannya ada 5, hafalan barunya ada 3, kekuatannya 90,2%, kayak gitu. Ya, jadi ada pelaporan dari programnya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti ayah bunda bisa ikutan ya program menghafal Al-Quran ini. Terutama surat An-Naba dulu ya, An-Naba dulu sedikit-sedikit. Insya Allah lama-lama akan hafal juga surat-surat yang lain. Targetannya bisa hafal bukan hanya An-Naba, tapi An-Naba ini menjadi pemancing atau pemantik ya awal dari menghafal Al-Quran juz 30. Bahkan nanti 30 juz insya Allah. Siap ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah menghafalkan Al-Quran. Bahkan ini bisa dilakukan sendirian di rumah, ya nanti disetorkan, tinggal nanti perbaiki bacaan Al-Qurannya bersama para ustadz gitu. Misal lanjut, saya pengen ngafalin Quran ayat kedua. Ya, tinggal di rumah aja daripada bengong gitu ya. Ani, tentang. Misalkan ya, nanti lihat di sini. Ani artinya apa? Di sini misalkan. Ani artinya sebentar ya. Bentar. Ani artinya misalkan tentang. Nah, di sini an atau an itu artinya apa? Tentang. Nah, di sini an, tentang. Sudah hafal misal di rumah? Oh, saya sudah hafal Ustaz. Tinggal checklist, sudah hafal. An-naba. An-naba artinya apa? Berita. An-naba artinya berita. Udah hafal? Checklist lagi. Al-azim, yang besar. Checklist lagi. Saya sudah hafal. Berarti lanjutan sambung ayat dari Ani nabail. Anin nabai. Lanjutannya an-naba. Anin nabai. Kemudian al-azim, yang maha agung. Anin nabail azim. Udah hafal? Misalkan Ustaz saya sudah hafal, lanjut lagi uji hafalannya. Anin nabail, apa nih kira-kira nih? A, B, atau C? Anin nabai al-azim, ani, atau an-nabai?
Oke, sip, Masya Allah. Al-azim, oke, benar. Oke, di rumah. Nah, ini main seperti main puzzle. Tempel-tempel ini, ya tempel-tempelin. Anin. Kemudian udah anin apa ya? Naba. An-naba al-azim. Sip, sudah. Yang besar artinya, yang besar bahasa Arabnya apa? A, B, atau C? B. Betul ya, al-azim. Sip. Nah, baru dites. Nah, nanti bisa diulang-ulang 5 kali. Anin naba'il azim. Bunda ulang sekali. Tentang berita yang besar. Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Baca lagi, udah 3 kali. Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. 4 kali. Sekali lagi. Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Nah, udah 5 kali, Masya Allah. Sudah hafal misalkan, ya, lanjut tanpa melihat, tandai ayatnya. Oke, kembali ke preparasinya, berarti tadi ayat 1 sudah, ayat 2 juga sudah, ya. Misalkan gini, nah seperti main games aja nih, mereka saling bertanya, yatasaalun, amma yatasaalun, dan sebagainya. Tandai selesai, berarti sudah berapa? Sudah 2 ya. An-naba'il azim. Anin naba'il azim. Sudah selesai berita an-naba. Nah, bisa seperti ini. Oke, kembali ke peta. Berarti 2 ayat yang sudah dihafalkan. Masya Allah ya. Sehari 2 ayat, 20 hari udah hafal an-naba. Ya, insya Allah. Tapi kalau kita pengen santai, sehari seayat aja, nggak usah banyak-banyak. Sehari seayat aja, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tetapi istiqomah aja yang penting dihafalkan. Insya Allah ya. Baik. Insya Allah kita akan buat programnya, ya program menghafal surat An-Naba selama 40 hari. Programnya insya Allah free, gratis. Tadinya kita mau berbayar ya, mau berbayar 150.000 per programnya, tapi insya Allah kita akan buat gratis khusus yang menyimak live hari ini saja. Ini ada 30 orang nih, ya yang menyimak live gratis, free, nggak mesti bayar. Untuk biaya pendidikannya ya, selama 40 hari nggak bayar. Kalau yang lain harus berbayar. Tapi kalau ayah bunda, insya Allah yang hadir live Jumat berkah, Masya Allah, Jumat sore ba'da asar menjelang maghrib, kita akan free-kan ya untuk programnya. Programnya insya Allah free. Tinggal nanti ayah bunda khusus untuk aplikasinya, nanti aplikasinya bisa registrasi khusus untuk aplikasinya. Kalau aplikasinya kita berbayar, kenapa berbayar? Karena ini akan terus kita gunakan ya, aplikasi-aplikasi ini untuk kita develop program-program yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah kita rancang tadi, aplikasi pelaporan tahfiz, kemudian aplikasi untuk khataman Al-Baqarah setiap hari selama 40 hari. Nah, siapa yang pengen ikutan nanti juga ya? Program khataman Al-Baqarah 40 hari. Nah, kita udah bagikan nih, ayah bunda punya, kita ada aplikasinya. Jadi mudah-mudahan dapat keberkahan dari Al-Baqarah ya. Nah, nanti bisa dibuat subuh misalkan, ya baca Al-Baqarah nih, sudah baca misalkan. Nah, nanti kalau udah baca tuh tinggal bisa di handphone masing-masing ya bunda. Nah, jadi nggak perlu bawa mushaf ya. Kayak handphone, dibaca alif lam mim, sudah selesai. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Checklist. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Checklist lagi. Walladzina yu'minuna, ini yang sudah dibaca, berarti di checklist semakin banyak yang sudah dibaca. Nah, tinggal checklist kayak gini gitu.
Nah, kita sudah bagikan per harinya. Jadi per waktu sholat ya, dibaginya per waktu sholat. Sesi 1, sesi 2. Nah, nanti akan dibuka ada gembok-gembok seperti ini. Ya, hari kedua seperti ini juga gitu. Hari ketiga sampai berapa hari? 40 hari. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya menghatamkan Al-Baqarah 40 hari karena keutamaannya luar biasa insya Allah. Ini aplikasi untuk apa? Untuk Al-Baqarah. Nanti ada aplikasi lagi. Ini yang sedang kita rancang. Misalkan Al-Fatihah ayat 1. Ya, misalkan di sini kita punya aplikasi jatuh cinta pada Al-Quran ya. Ada mushafnya, ada hafalannya, ada murojaahnya, ada gamenya, ada tafsirnya. Ya, ini kalau di mushaf misalkan kita baca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah kita nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti nih surat Al-Fatihah. Tinggal lihat tafsirnya ayat 1 apa sih? Gitu ya. Ayat 1 tafsirnya apa? Nanti dibahas di sini. Nah, gitu ya tafsirnya. Kemudian ayat 2 buka lagi ada tafsirnya. Jadi ini lengkap 30 juz. Termasuk ada tadaburnya. Nah, ini ya tadabur Bismillahirrahmanirrahim. Ingin mentadaburi Quran, udah ada Qurannya nih. Ya, kita siapkan. Ya, Bunda tinggal apa? Misalkan gini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim apa saja? Kita pilihkan hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahihnya, ya gulam, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak muda, kalau makan ya bacalah atau sebutlah nama Allah Bismillah ya. Wakul biyaminik makanlah dengan tangan kanan, wakul mimma yalik dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu. Jadi ya, kaitan dengan ayat ini tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti ayat ini memerintahkan memulai sesuatu dengan nama Allah begitu. Jadi sebelum apapun kita harus baca basmalah. Ada lagi nih hadisnya dan seterusnya. Ya, banyak nih hadisnya. Ini dari surat Al-Fatihah. Ya, contoh misal kita pengen misalkan surat Al-Anfal, misal ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Berkaitan dengan ini, ya tampilkan hadis yang terkait gitu ya. Itu dicarikan sama aplikasinya hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Anfal itu ada apa aja ayat pertamanya, tafsirnya juga ada. Di sini tafsirnya misalkan Al-Maidah, Ibnu Katsir, misalkan ayat 1. Ini ya, ada nanti bisa ya Bunda baca di rumah gitu ya. Ini tuh maksudnya seperti begitu, Masya Allah. Jadi semuanya ada dalam genggaman aplikasi yang alhamdulillah Quranic Center buat. Nah, karena memang membutuhkan developer ya atau pengembangan development-nya ya, pengembangan dari aplikasi-aplikasi ini, maka khusus untuk program tahfiznya itu gratis, tetapi nanti Ayah Bunda bisa infak untuk pembuatan aplikasinya dan aplikasinya bisa dipakai di rumah masing-masing gitu ya. Jadi di rumah nanti Ayah Bunda akan dikasih akun, ya akunnya itu bisa menghafalkan An-Naba. Bahkan berbagai macam matan ya, kitab-kitab tajwid ilmiahnya kita juga sudah buatkan aplikasinya, ya termasuk matan Tuhfatul Atfal khusus untuk tajwid kita juga sudah buatkan aplikasinya. Jadi kalau ngapalin tinggal centang ya sambil daripada diem, lebih baik ngapalin Quran insya Allah. Gitu ya, mudah-mudahan ini jadi jalan kemudahan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita dan membantu kita untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Gitu ya. Ya, insya Allah. Nanti mudah-mudahan Ayah Bunda bisa ikutan. Dan tadi ada berapa orang? 30 orang ya yang sudah menyimak ya, yang sudah menyimak materi kita. Nanti silakan yang 30 orang tadi yang menyimak Al-Baqarah, An-Naba ya, maaf, bisa di screenshot tayangan ini, siaran ini. Nanti kirimkan ke saya untuk dimasukkan ke dalam grup Tahfiz An-Naba. Ya, bisa di screenshot siaran ini atau tayangan ini, nanti kirimkan ke nomor saya. Ustadz, saya tadi ikutan live ya, khusus yang menyimak saja.
ya, khusus yang menyimak, sore ini. Nanti dikirimnya japri, ya. Siap? Saya hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3. Oke, sip, insyaallah ya. Ini untuk yang terkait dengan, tahfiz atau berkaitan dengan menghafal surah An-Naba. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan mudahkan kita semua menghafal surah An-Naba. Baik. Jazakumullahu khair, terima kasih buat sahabat Quran yang sudah menyimak live kita sore hari ini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan bisa bertemu kembali kita dalam majelis kajian Al-Quran. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.